Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para saudaraku sekalian, selamat berjumpa kembali dalam kajian meniti jalan insan mustaqim. Edisi yang ke-11 kalau tidak salah ini. Dalam kesempatan ini insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana memahami hakikat Nur Muhammad dan makna cahaya di atas cahaya. Nurun ala nur. Para saudaraku sekalian, dalam kajian ini kita akan mencoba memahami salah satu pembahasan yang sering dibicarakan oleh para ulama tasawuf dan para ahli hakikat, yaitu tentang Nur Muhammad serta hubungannya dengan penciptaan alam semesta. Pembahasan ini bukan dimaksudkan untuk mengangkat makhluk setara dengan Allah, yang bukan, tetapi justru ini tujuannya untuk semakin meneguhkan keyakinan bahwa hanya Allah semata yang memiliki wujud hakiki dan kekuasaan mutlak atas seluruh alam. Para saudaraku sekalian, ketahuilah bahwa sebelum langit dibentangkan dan sebelum bumi dihamparkan, Allah yang Maha Mengetahui telah menetapkan segala sesuatu dengan ilmunya. Ya, sejak azal. Para ulama hakikat ini menjelaskan bahwa makhluk yang bersifat bahru ini terbatas dan lemah, tidak mungkin mampu menerima tajalli kehendak Allah yang qadim secara langsung. Ya, ini sebagaimana telah disampaikan pada edisi sebelumnya. Oleh karena itu, dalam hikmahnya, Allah menciptakan suatu realitas yang pertama ini. Realitas pertama yang dikenal dengan istilah Nur Muhammad. Ini sebagaimana disebahkan dalam sebuah riwayat yang dikatakan, Ya Jabir anna nurun indallahi qabla khalaqa Adama bi alfaini sanati. Wahai Jabir, aku adalah nur di sisi Allah sebelum diciptakannya Adam ribuan tahun sebelumnya. Para saudaraku sekalian, para ahli hakikat memahami riwayat ini sebagai isyarat bahwa terdapat suatu realitas ruhani yang menjadi awal tatanan penciptaan. Dari realitas inilah seluruh alam kemudian tersusun menurut kehendak Allah. Namun perlu dipahami dengan benar bahwa Nur Muhammad bukanlah pencipta alam dan bukan pula sumber keberadaan. Jadi jangan sampai salah memahaminya. Allah itu tetap satu-satunya pencipta. Nur Muhammad itu hanyalah wasilah dalam tatanan hikmah yang Allah kehendaki. Karena itulah dikenal ungkapan laulaka ma khalaqtul aflaq. Seandainya bukan karena engkau Muhammad, ya, seandainya bukan karena engkau Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta. Para saudaraku sekalian, ungkapan ini dipahami oleh para ulama hakikat ini bukan dalam arti bahwa Nur Muhammad menciptakan alam, bukan. Melainkan bahwa Allah menjadikan realitas beliau ini sebagai sebab dalam tatanan rahmat dan hikmahnya. Ya, semua tetap kembali kepada kehendak Allah semata. Ya, ketika Allah berfirman, kun, jadilah. Maka segala sesuatu terjadi karena kehendaknya, ini mutlak. Tetapi tidak ada satu pun makhluknya ini yang memiliki kemampuan, ya, kekuasaan mandiri, ya, tidak mampu menerima itu. Ya. Kemudian ketika makhluk itu mampu menerima kehendaknya Allah, kunnya Allah,
menjadi berwujud, menjadi bersifat, dan menjadi berbuat, itu semata-mata karena ada sebab perantara wasilah di dalamnya yang disebut itu Nur Muhammad. Oleh sebab itu Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiada aku utus engkau Muhammad, ya, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya. Dalam konteks lahiriahnya, ya, rahmat di sini diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai penuntun, ya, pembimbing manusia dari ketidaktahuan menjadi tahu, dari tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah dan sebagainya. Tapi dalam konteks hakikatnya, ya, ini lebih dalam dari itu. Jadi yang dimaksud Muhammad di sini ini lebih mengarah kepada Nur Muhammad sebagai perantara ciptaan. Sebab tanpa perantara ciptaan tersebut tidak ada sesuatu pun yang mampu berwujud, bersifat dan berkehendak menerima kehendak Allah, kunnya Allah, tanpa perantara tersebut. Jadi ini harus dipahami, para saudaraku. Jadi ini pembahasan maksudnya ini jika dilihat dari sisi kedalaman makna hakikatnya. Para saudaraku sekalian, kembali kepada firman Allah yang mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin di atas. Ya. Jadi rahmat yang dimaksud dalam ayat ini tentu ini mencakup seluruh rahmat, ya, berupa syariat, petunjuk dan keselamatan. Pada dasar seperti itu. Ini dari sisi hakikatnya. Namun sebagian ahli hakikat ini juga memahami sebagai isyarat bahwa melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Allah memperkenalkan rahmatnya kepada seluruh makhluk. Allah memperkenalkan keberadaan dirinya kepada seluruh makhluk. Ya, dalam penjelasan selanjutnya para arif menjelaskan realitas kenabian ini terkadang dijelaskan ini melalui satu ungkapan yang mengatakan awwalu ma khalaqallahu ruhi. Yang pertama-tama Allah ciptakan itu adalah ruhku. Wa awwalu ma khalaqallahu nuri. Dan yang pertama-tama diciptakan oleh Allah itu adalah nurku. Wa awwalu ma khalaqallahu qalam. Dan yang pertama-tama diciptakan oleh Allah itu adalah al-qalam. Ya. Wa awwalu ma khalaqallahu aqlu. Dan yang pertama-tama diciptakan Allah itu adalah akal. Ya. Para saudaraku sekalian, ruh menunjukkan prinsip kehidupan, nur menunjukkan prinsip peningkatan. Ya. Kolam, pena maksudnya ini menunjukkan penyampaian ilmu, sedangkan akal ini menunjukkan kesadaran dan pemahaman. Semua ini dipandang sebagai berbagai sisi dari realitas yang sama dalam pembahasan hakikat ini. Ya, ini merupakan entitas. Dengan adanya ruh, unsur ruh, maka makhluk ini menjadi hidup. Dengan adanya unsur nur, maka makhluk tersebut dapat ditemukan. Dan dengan unsur al-qalam, maka ciptaan itu bisa mengakomodir, ya, pengetahuan-pengetahuannya dalam bentuk tulisan-tulisan, kitab-kitab, ya, bisa memindahkan, mentransfer apa yang ia pahami kepada orang lain. Bisa melalui dalam bentuk karya tulis, ya, termasuk seperti media-media dakwah seperti ini. Ya akan tetapi di sini harus dibatasi. Di sinilah batas yang sangat penting untuk dijaga. Nur Muhammad bukanlah Allah, Nur Muhammad adalah makhluk. Ya. Sebab wujud yang hakiki hanya Allah semata. Ini sebagaimana dijelaskan, iz kullu syai'in siwahu adamun la wujuda lahu ala tahqiqi. Izil wujudul haqiqi kulluhu lahu. Segala sesuatu selain Allah ini adalah ketiadaan, ya, pada hakikatnya. Wujud yang sejatinya itu adalah miliknya, hanya milik Allah. Para saudaraku sekalian,
untuk memudahkan pemahaman. Ya. Para ulama di sini sering memberikan perumpamaan cermin. Ketika seseorang bercermin, bayangan yang terlihat bukanlah diri yang sebenarnya. Bayangan itu tidak memiliki keberadaan sendiri. Ia hanya tampak karena ada yang bercermin. Ya. Dan ada cermin yang memantulkannya. Ya. Begitu pula sebenarnya keberadaan alam semesta. Ya. Termasuk diri kita yang berada di bagian alam tersebut. Alam itu bukanlah sumber wujud. Alam hanyalah tanda-tanda yang menunjukkan kepada Sang Pencipta. Karena itu para ulama mengatakan li'annal asar yadullu 'alal muqsir. Bekas ini menjadi bukti adanya pemberi bekas. Ya. Jadi bekas ini memperjelas kepada muasir. Para saudaraku sekalian, keberadaan makhluk, jagat semesta raya, alam semesta, itu semua sebenarnya hanya bekas, hanya asar. Allah yang memberi bekas. Makhluk adalah tanda. Allah adalah yang ditunjukkan oleh tanda tersebut. Karena itulah tujuan akhir seluruh seorang mukmin. Ini bukan berhenti pada makhluk di dalam memandang, bukan pula terpesona oleh perantara. Ya. Ya. Tetapi tujuannya ini agar sampai kepada pengenalan terhadap Allah yang Maha Esa. Ya. Hal ini sejalan dengan satu ungkapan dalam satu hadis qudsi yang masyhur, ya. Yang menyebutkan kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtu khalqan fa bi arfau. Ya. Kata Allah, aku adalah perbendaharaan tersembunyi. Aku ingin dikenali, maka aku ciptakan makhluk agar aku dikenal. Ya. Para saudaraku sekalian, ini maksudnya bahwa Allah itu menciptakan alam ini sebagai tanda-tanda yang mengantarkan manusia untuk mengenal kebesarannya. Maka makrifat itu pada dasarnya ini bukanlah memuja tanda, melainkan memahami kepada siapa tanda itu menunjuk. Ini jangan sampai terjadi kekeliruan. Ada sebagian orang itu yang mengalami kasar, ini justru lupa. Pada dasarnya, baik hal-hal yang bersifat kasfiyah, kasar, pengalaman rohani, yang gaib-gaib atau semacamnya, itu semua tidak ubahnya, itu semua itu adalah ciptaan. Ya. Dicipta oleh Allah menjadi ada dan terjadi. Tujuannya untuk apa? Yaitu tadi, agar dari semua ciptaan itu menunjukkan kepada keberadaan dirinya yang maha nyata. Jadi jangan terpesona kepada sesuatu yang kita temukan, jangan terpesona dengan segala sesuatu yang kita alami. Bukan seperti itu maksudnya. Tetapi di dalam mengalami apapun, menemukan apapun, segenap jiwa raga kita ini kembali syuhud, bersaksi, menyadari bahwa segala sesuatu itu adalah Allah Maha Esa. Ya. Sebab dikatakan nanti kaifa yatasawwaru ayah di bawah syai'un wa huwa allazi dhahara fi kulli syai'in. Bagaimana mungkin Allah itu tidak terasa keberadaannya di dalam segala sesuatu. Sedangkan segala sesuatu itu menjadi nyata semata-mata sebab Allah. Bagaimana mungkin angin itu tidak terhalang oleh bergerak-geraknya dedaunan. Ya, sebab bergerak-geraknya dedaunan itu semata-mata karena hembusan angin. Seharusnya angin itu nyata dalam pandangan zauqiyah kita, rasa dan perasaan kita. Ya. Jadi inilah makna hakiki dari orang yang mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hakikatnya asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada yang berwujud, bersifat dan berbuat melainkan hanya kehendak Allah. Ini dari sisi hakikatnya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar utusan Allah, rahmat bagi sekalian alam.
Sebab di dalam setiap penciptaan yang ia temukan, baik di alam nyata maupun di alam kasar, baik dalam pengalaman dunia, kehidupan musyahadah maupun pengalaman batin, ya, apapun yang dijumpainya dan ditemukannya dan dirasakan, itu semua adalah semata-mata kehendak Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, yang bisa ditemukan dan menjadi nyata itulah nur Muhammad bihaqiqatil Muhammadiyah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dari sisi hakikatnya para saudara. Para saudaraku sekalian, pada tingkatan syariat kita mengakui kerasulan beliau. Sedangkan pada tingkatan hakikat, ini kita sejatinya menyaksikan bahwa Allah menjadikan beliau sebagai jalan petunjuk yang memperkenalkan manusia kepada Tuhan mereka. Ya, jadi semua ini sama sekali tidak berarti bahwa Allah membutuhkan bantuan makhluk, bukan seperti itu. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa, Allah menciptakan perantara bukan karena kelemahan, melainkan karena hikmah dan rahmatnya kepada makhluk yang terbatas. Sebagaimana gunung itu hancur ketika menerima tajalli yang sangat besar dari Allah. Kemudian demikian pula ini makhluk yang memiliki batas, yang memiliki keterbatasan. Jadi kemampuan untuk menerima limpahan cahaya dan kehendak ilahi di sini, ya, karena tidak akan mampu maksudnya. Ya, karena itu Allah menetapkan tatanan yang dan tingkatan dalam penciptaan. Ya, dibutuhkan wasilah perantara ciptaan, yaitu Nur Muhammad. Ini yang disebut dengan istilah bihaqiqatil Muhammadiyah. Dari sinilah kita dapat memahami makna firman Allah pada dasarnya. Allahu nur samawati wal ardh. Allah itu adalah cahayanya langit dan bumi. Ayat ini tidak bermakna bahwa Allah adalah cahaya fisik seperti cahaya matahari atau seperti api. Ya. Maksudnya adalah bahwa Allah ini merupakan sumber segala keberadaan, sumber segala keteraturan, petunjuk dan kejelasan. Ya, para ulama hakikat di sini menjelaskan bahwa nur ilahi yang bersifat qadim tidak dapat dijangkau secara langsung oleh makhluk. Oleh sebab itu, Allah menjadikan Nur Muhammad sebagai cermin paling jernih dalam ciptaan, dalam alam ciptaan. Para saudaraku sekalian, para ulama hakikat menjelaskan bahwa nur ilahi yang bersifat qadim tentunya ini sama sekali tidak dapat dijangkau secara langsung oleh makhluk. Ya, oleh sebab itu Allah ini menjadikan Nur Muhammad sebagai cermin paling jernih dalam alam ciptaan, ya, sebagai perantara ciptaan. Ya, dalam konteks inilah dipahami firman Allah, nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Yakni cahaya petunjuk yang terus bertingkat hingga akhirnya mengantarkan manusia kepada pengenalan terhadap Allah. Ya. Ini sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat, ya, yang mengatakan khalaqtuka min nuri wa khalaqtul khalqa min nurika. Aku menciptakan engkau dari cahayaku dan aku menciptakan seluruh makhluk dari cahayamu. Para saudaraku sekalian, para ulama hakikat memahami ungkapan ini sebagai gambaran hubungan, ya, antara sumber dan pantulan. Bukan kesatuan zat antara Allah dan makhluk, bukan. Tetapi tetap Allah. Allah tetap Allah. Sedangkan seluruh selainnya adalah makhluk. Ya, karena itu seorang pencari makrifat ini harus sejatinya benar-benar berhati-hati. Jangan sampai terhenti pada cahaya-cahaya penyingkapan yang dia rasakan. Sebab segala sesuatu yang masih dapat dirasakan, segala sesuatu yang masih dapat disaksikan, apapun baik di alam musyahadah, alam ini, alam pastiyah, alam ini, itu semakin halus, semakin halus. Ya.
Itu semua masih makhluk, bukan zat Allah yang maha tinggi, bukan. Ini harus menjadikan prinsip. Allah ingat, Allah itu tidak dapat dijangkau oleh apapun. Ya. Jadi disinilah para arif ini memperingatkan tentang hijab cahaya. Kadang seseorang ini sudah terlepas dari hijab dunia, tetapi justru terhijab oleh kenikmatan spiritual dan yang ia rasakan. Padahal tujuan akhirnya bukan menikmati cahaya, ya, melainkan mengenal pemilik cahaya. Ini jangan sampai keliru di dalam memahaminya. Ya, maka perjalanan seorang hamba ini adalah perjalanan dari makhluk menuju pengenalan kepada Allah. Ya. Dari tanda menuju yang ditandai. Ya. Dari pantulan menuju sumber cahayanya. Ya. Para saudaraku sekalian, dalam tatanan kemanusiaan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan makhluk maksudnya merupakan manusia yang paling sempurna dalam menerima dan menyampaikan rahmat Allah. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini menjadi simbol, menjadi isyarat kedekatan dan kemuliaan beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sekalipun demikian, beliau tetaplah seorang hamba Allah yang paling mulia, bukan Tuhan dan bukan bagian dari ketuhanan. Jadi Nur Muhammad itu bukan bagian dari ketuhanan. Nur Muhammad itu adalah makhluk yang sengaja diciptakan oleh Allah, yang ditugaskan sebagai perantara ciptaan. Karena tanpa ciptaan, tanpa perantara ciptaan tersebut, seluruh makhluk tidak pernah ada yang mampu menerima kehendak Allah untuk diwujudkan, diciptakan, dan diperbuatkan. Jadi Nur Muhammad itu bukan Allah, dan Nur Muhammad itu tidak pernah menyatu dengan Allah. Ya, jadi ini sebagai wasilah. Ya, jadi Nur Muhammad ini adalah makhluk yang luar biasa. Ya. Makhluk basarun lakal basar, manusia bukan seperti manusia, ya. Bukan seperti manusia biasa. Jadi Nur ini memang itu makhluk yang teristimewa, yang paling dimuliakan. Mimma qawmin mahmudah. Para saudaraku sekalian, Allah adalah cahaya yang hakiki. Ya, ini yang paling prinsip. Ya. Jadi Nur Muhammad adalah makhluk yang menjadi cermin paling jernih bagi pancaran petunjuk Allah dalam alam kita. Alam semesta adalah hanya tanda-tanda yang menunjukkan kebesarannya. Dan seorang hamba yang arif adalah hamba yang melihat seluruh tanda tersebut, ini lalu semakin tunduk kepada Allah, semakin mengenal kelemahan dirinya, dan semakin menyadari bahwa segala sesuatu bergantung sepenuhnya kepadanya. Ya. Ini sebagaimana firman-Nya, yahdillahu linurihi may yasha. Ya. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Semoga Allah menjadikan hati kita ini tidak terhijab oleh gelapnya dunia, ya, dan tidak pula berhenti oleh cahaya-cahaya yang tampak di perjalanan, melainkan terus dibimbing hingga mengenal, mencintai, dan mengabdi kepadanya dengan penuh kerendahan hati. Demikian para saudaraku, mudah-mudahan kajian kali ini benar-benar dapat terpahami secara sempurna. Ya. Dan sekali lagi saya mengingatkan, bahkan tidak bosan-bosannya saya mengingatkan, jika Anda ingin mengikuti kajian ini secara sempurna, tolong ikuti kajian demi kajian ini berdasarkan nomor urut. Ya. Sebab harus dipahami, urutan kajian di sini ini merupakan peta perjalanan rohani bagi orang-orang yang sungguh-sungguh ingin menapaki jalan para insan mustaqim, ya, yang saya sampaikan tadi. Ya, lebih kurangnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa pada
kajian berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.